Banyak pengelola kos berpikir, penyewa memilih setelah melihat ukuran kamar, fasilitas, atau harga. Padahal kenyataannya lebih cepat dari itu. Keputusan pertama terjadi dalam 5 detik. 5 detik sejak kaki mereka melewati gerbang. Dan ironisnya, dalam 5 detik itu, mereka bahkan belum melihat kamar. Otak manusia bekerja diam-diam. Begitu masuk area kos, satu pertanyaan muncul tanpa suara. Apakah aku nyaman hidup di sini? Bukan tidur satu malam, tapi hidup setiap hari. Kalau jawaban bawah sadar itu tidak, maka kamar sebagus apapun sudah kalah sebelum ditawarkan. Detik pertama, mereka melihat gerbang dan halaman. Apakah terlihat dirawat atau sekadar berdiri karena terpaksa? Tanaman kering, cat mengelupas, motor berantakan, memberi pesan halus. Tempat ini tidak diperhatikan, dan manusia tidak mau tinggal di tempat yang terasa diabaikan. Detik kedua, mereka mencium aroma udara. Ya, bau lembab, bau saluran air, atau udara segar dan bersih. Hidung sering membuat keputusan lebih cepat dari mata. Tempat yang wangi terasa aman, tempat yang bau terasa masalah. Tanpa sadar, mereka sudah menjauh secara emosional. Detik ketiga, mereka melihat lorong. Apakah terang? Apakah hidup? Apakah terasa aman saat malam? Lorong gelap membuat otak membayangkan ketidaknyamanan jangka panjang. Dan manusia selalu menghindari masa depan yang terasa tidak nyaman. Detik keempat, mereka merasakan suasana manusia. Ada sapaan, ada aktivitas ringan, atau sunyi seperti bangunan kosong. Tempat tinggal harus terasa hidup. Karena manusia tidak hanya mencari kamar, mereka mencari lingkungan. Detik kelima, mereka melihat Anda, pengelolanya. Senyum tulus atau wajah terburu-buru, ramah atau kaku. Dalam satu momen singkat, mereka menilai, kalau ada masalah nanti, orang ini akan membantu atau tidak. Dan keputusan itu melekat lebih kuat dari harga sewa. Lalu biasanya mereka berkata, nanti saya kabari ya. Padahal keputusan sudah selesai 5 detik yang lalu. Bukan karena kamar jelek, bukan karena harga mahal, tapi karena 5 detik pertama gagal menciptakan rasa pulang. Sejak memahami ini, saya berhenti fokus mempercantik kamar saja. Saya mulai memperbaiki perjalanan masuknya. Gerbang dirapikan, aroma dijaga, lampu diperbaiki, sapaan dibuat hangat, dan anehnya, tanpa menurunkan harga, tanpa renovasi besar, kamar mulai lebih cepat terisi. Karena ternyata, kamar tidak dijual saat pintu dibuka. Kamar terjual sejak langkah pertama masuk. Dalam 5 detik yang sering kita anggap sepele,